Assalamualaikum, welcome back Eka Chandra Oktaviani Channel. Oke, gimana nih sahabat-sahabat pejuang CPNS, pejuang PNS, pejuang ASN, apa kabarnya? Udah pada mulai tes SKD ya, udah pada banyak yang tes SKD. Kemarin beberapa vlog sebaik suami dan teman-teman udah menjelaskan tentang SKD, seleksi kompetensi dasar untuk memenuhi jenjang ke CPNS. Lupa ya. Oke. Sekarang nih di vlog kali ini saya akan membahas mengenai SKB. SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi, ketika misalkan kalian lulus passing grade dalam SKD, baik di UTWK, TKP, atau misal kalian masuk kriteria grade P1L, yaitu lulus dengan sempurna. Jadi semua passing grade 3 seleksi bidang itu di UTKP, TWK, lulus, otomatis kalian akan langsung melanjutkan pada tes SKB. Tapi dulu ya, ini pengalaman saya, karena waktu itu ketika tahun 2019 itu banyak beberapa diantaranya teman-teman yang lain itu yang lolos passing grade hanya sedikit. Nah ya, sedangkan kuota masih banyak nih, jadi diambil 30%. Kok lupa ya? Maaf ya kalau salah-salah. Jadi waktu itu diambil beberapa persen dan di ranking. Jadi dilihat dari ranking terbaik. Misal contoh, saya waktu itu formasi BK. Formasi BK ada sekitar 30 orang. Nah, yang lolos P1L atau lulus sempurna passing grade-nya itu ada kurang lebih sekitar 10 orang kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah, dikoreksi. Ini contoh. Nah, nanti diambil 3 kali lipatnya atau lebih dari itu. Jadi waktu itu diambil 100 orang untuk memenuhi kuota yang 39 itu. Jadi kita di ranking lagi, di ranking dari nilai yang SKB-nya paling besar. Waktu itu saya pengalaman pribadi, TIU, TWK, sama TKP, alhamdulillah gagal di gagal di TKP. Tapi itu cuman kurang 1 poin. Saya hampir lupa ya, bukan berasa sombong, tapi faktor U kan ya. Jadi agak lupa. Nah, akhirnya masuklah di ranking. Nah, saya statusnya P2L. Jadi P2L itu berhak lolos. Nanti deh kita jelaskan ya. Nanti saya tambahin slide. Nah, ini lihat. Nih, keterangan antara P1L, P2L, dan TL. Nanti kita lihat, oke? Setelah penjelasan P1, P2, PTL, nah balik lagi ke tes SKB yang saya lalui, khususnya nih teman-teman, tes SKB di Kemenak. Jadi ini nggak mau diem ya pakai kacamata lagi. Oke, jadi waktu kemarin itu kita khususnya yang di Kemenak melalui rangkaian tes SKB dalam 3 tahapan. Pertama, kita melalui rangkaian krik psikotes. Jelas dong, psikotes ya. Kita ada psikotes. Yang kedua
ada micro teaching, wawancara, dan yang ketiga itu micro teaching. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama psikotes, kedua wawancara, dan yang ketiga adalah micro teaching. Apa ya disebutnya? Tes seleksi bidang juga sih sebenarnya, yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi itu karena banyak ya waktu tahun 2018 itu, jadi kita dibagi-bagi beberapa kloter, dijadwal juga tesnya, tapi dalam satu hari itu kita melaksanakan tes psikotes. Tenang, tes psikotesnya ya bisa dibilang tes psikotes standar, gaya standar ya, maksudnya seperti tes psikotes biasanya, ada tes IQ, tes kepribadian, dan ya seperti tes-tes psikotes pada umumnya, cuman lebih ditekankan pada kepribadiannya. Nah yang keduanya, setelah tes psikotes itu kita lanjutkan kepada tes wawancara. Dan di sini pada tes wawancara ini itu sangat-sangat di luar ekspektasi. Oke. Jadi pada tes wawancara ini admin Kemenag itu selalu, kalau misalnya kalian follow IG-nya ya di Kemenag, itu selalu ngasih bocoran sebenarnya. Cuman kitanya bisa nggak mengartikan dari simbol-simbol atau tapi ternyata guys, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi, pressure, tekanan, dan apa aja yang ada di wawancara, tadi saya lupa. Jadi nilai SKB ini 100%, 30 untuk psikotes, 35 untuk wawancara, dan 35 lagi itu untuk praktek kerja. Nah, jadi wawancaranya apa? Wawancaranya seperti yang saya bilang di awal, kita harus mengenali Kementerian Agama. Terus kita juga harus tahu fungsi jabatan dan satker yang kita ambil, formasi yang kita ambil itu seperti apa dan bagaimana. Jadi di awal-awal tuh mungkin karena saya memikirkan nih, saya harus mengenali Kementerian Agama, berarti saya harus tahu latar belakang Kementerian Agama itu seperti apa, seluk-beluk Kementerian Agama itu seperti apa, berdirinya, sejarah, organisasi, dan lain-lain. Sampai akhirnya saya kepoin lah itu Kementerian Agama, bener-bener kenalan dengan Kementerian Agama, baca sejarahnya, bikin kisi-kisi dan sebagainya. Ada yang salah? Enggak sih, enggak salah. Jadi jatuhnya kita benar-benar memang lebih mengenal Kementerian Agama. So, apa hubungannya dengan wawancara? Di sini, ketika orang pertama dipanggil untuk masuk ke wawancara, mereka pun sama, berpikiran sama seperti kita. Wawancara bakal mengenal Kementerian Agama, secara otomatis bacalah tentang Kementerian Agama dan lain-lain. Ternyata ada yang keluar, karena saat itu serius, ini enak banget sih, waktu tes SKB kemarin ibu hamil itu didahulukan. Jadi ibu hamil dulu masuk, terus teman-teman cerita apa yang terjadi di dalam, apa yang ditanyakan ketika wawancara, dan boom. Langsung ada raut kecewa, sedih, bingung. Tapi memang benar, itu realnya Kementerian Agama sehari-hari kita. Jadi kita ditanya tentang kebiasaan kita. Kalau untuk agama Islam sendiri,
sholat. Bisa sholat nggak? Sering sholat nggak? Rajin sholat nggak? Sholat wajib, sholat ya, sholat sunat gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan kita apa aja. Terus kayak misalkan baca tulis Al-Quran itu wajib tentunya. Bisa nggak baca tulis Al-Quran? Terus ditanya ya wawancara seputar kenapa kita memilih Kementerian Agama, kalau misalkan nanti kita seperti apa, dan ASN itu harus seperti apa, kita akan mendahulukan yang mana, dan lain-lain sebagaimana macamnya wawancara kerja gitu. Tapi benar, kita harus benar-benar mengerti dan mengenali Kementerian Agama, termasuk menanamkan hal itu keseharian kita. Jujur aja di situ saya agak down karena lihat teman-teman, adik saya pribadi kayak suami udah saya pasti kalah lah ya, secara mereka orang-orang dari pesantren gitu kan, pemikiran saya pintar ngajinya, hadisnya, hadis-hadis saya kan cuma hadis-hadis sederhana dan lain-lain. Cuman ya kalau misalnya memang kita udah punya tekad yang kuat, don't give up sih, jangan menyerah, benar, percaya dan yakin aja sama jawaban-jawaban kita. Dan lagi ya tadi, balik lagi keseharian kita sebagai seorang muslim, khususnya kebiasaan kita dalam beribadah dan lain-lain, karena udah jadi keseharian. Masa iya sih gak bisa jawab? Jadi calm down, tenang, semuanya anggap mudah. Yang terpenting tadi, kita harus benar-benar mengenali Kementerian Agama ya. Oke, selanjutnya wawancara udah ya. Terakhir tes praktek kerja. Oke, praktek kerja ini disesuaikan dengan formasi yang kita ampuh. Kalau misalnya kita memilih guru, ya selayaknya guru dong kerja seperti apa. Terus kalau misalkan kita memilih dosen, ya berarti selayaknya dosen dong harus kayak gimana, ataupun jabatan-jabatan lainnya. Otomatis praktek kerjanya seperti itu. Apa yang harus kita siapkan sebagai seorang guru? Berarti apa yang harus kita siapkan sebelum kita mengajar? Itu makanya tadi di awal saya bilang micro teaching, karena itu tadi benar-benar kayak micro teaching. Kita siapkan RPP, RPL kalau untuk guru BK, karena saya formasi BK ya. Terus media pembelajarannya apa, teknik metode pembelajarannya seperti apa dan bagaimana, itu kita praktekkan langsung di hadapan penguji, real, langsung dipraktekkan di hadapan penguji. Dan saat itu ada privilege, kayak privilege untuk teman-teman yang memang udah dapat sertifikasi. Jadi waktu itu sih kalau misalkan kita udah dapat sertifikasi, nilai SKB-nya udah 100% kalau nggak salah di praktek kerja. Praktek kerja yang micro teaching ya. Balik lagi, rezeki masing-masing kan sudah diatur. Jangan pantang menyerah, tetap semangat, tetap berjuang. Ya mudah-mudahan ini jalannya, ini rezeki kita gitu. Gak ada salahnya kan, kalaupun misalkan nanti kita gagal, ya masih ada kesempatan-kesempatan lainnya. Seenggaknya kita udah punya pengalaman dan kita perbaiki pengalaman kemarin kita yang gagal. Tapi kalau misalkan memang kita berhasil lolos, ya berarti alhamdulillah udah rezekinya kita gitu kan. Ya apa sih Oke, wait, saya lupa. Nah, kalau nggak salah lagi sih, tapi memang kita itu sebelumnya menyiapkan juga portofolio. Portofolio itu dilihat ketika
wawancara juga nanti pas tes praktek kerja juga dilihat. Jadi di portfolio itu kita siapkan nih apa aja yang udah pernah kita bikin, apa aja yang udah pernah kita lakukan, sertifikat, misalkan pelatihan, pelantikan dan lain-lain. Termasuk kalau misalkan kita udah buat karya apapun itu, apalagi karya-karya ilmiah ya, itu kalau bisa dilampirkan juga, itu menambah nilai plus. Ingat, nilainya psikotes 30%, praktek kerja dan wawancara itu 35. Itu sih pengalaman waktu saya pribadi CPNS di tahun 2018, tes ya, tahun 2018. Saya kurang tahu kurang lebihnya bagaimana untuk tes tahun ini. Yang jelas yang perlu saya tekankan, Kementerian Agama tes CPNS tahun 2018 ini benar-benar bersih. Itu yang saya rasakan. Gak ada yang namanya pungli, gak ada yang namanya iuran atau ngasih uang sepeser pun, itu enggak. Benar-benar bersih. Sampai detik ini saya alhamdulillah diterima menjadi CPNS karena SK 100% nya belum keluar ya guys, meskipun rangkaiannya alhamdulillah tinggal sedikit lagi selesai. Dan yang saya rasakan itu bersih, gak ada kendala ya. Intinya sih sabar, karena setelah proses ini masih panjang proses yang lainnya untuk menjadi seorang ASN real 100%. Kuncinya sabar, doa, usaha, itu udah pasti ya. Jadi nih buat teman-teman, jangan khawatir, bagaimanapun nanti tesnya, ini kita cuma sharing pengalaman aja. Waktu itu saya tes seperti itu. Oke, jadi guys, tadi itu hanya sekedar sharing pengalaman aja ya, bukan berarti itu bocoran buat nanti kalian SKD dan lain-lain. Kalaupun misalkan memang ada perbedaan, itu wajar ya, karena pastinya tentunya setiap instansi manapun ketika ada seleksi dan lain-lain pasti akan melakukan perbaikan. Dan alhamdulillah yang kemarin aja itu udah super duper amat baik dan fair menurut saya. Oke, sekian ya sharing pengalaman mengenai tes SKB yang saya lalui. Meskipun mungkin ya tadi kok gitu sih, gitu doang ya, apa ya karena setiap orang tingkat pressure-nya juga pasti bakalan berbeda. Cuman ya tadi, tenang aja, yakin aja, pasti bisa gitu ya. Next, setelah video-video ini, nah saya tunggu juga komentar-komentar dari teman-teman. Kita akan bagikan cerita atau pengalaman juga bagaimana nih after lulus SKB, lulus SKD, tahapan pemberkasan, tahapan masuk ke Satker, pertama kali kerja, termasuk juga latsar dan lain-lain, sampai benar-benar jadi ASN 100%. So teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk teman-teman yang memang pejuang ASN seperti saya, jangan lupa kasih lonceng. Nah, biar teman-teman selalu update video-video dari saya. Dan jangan sungkan buat nanya langsung ke saya. Kalian bisa langsung DM saya di Instagram @ekachandra_oktaviani. Saya tunggu saran kritik dari teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan banyak gangguan dan kata-katanya dari saya salah, masih belepotan, maklum lah ya, grogi, apalagi ditonton sama teman-teman Akang Eteh yang cantik-cantik serta tampan-tampan. Iya, apa sih? Baik, sekian dari saya. Jangan lupa sekali lagi like, comment,
and subscribe. Kita tunggu kritik dan saran dari teman-teman. Dah, assalamualaikum.